Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua bertemu kembali dengan Famifta belajar tematik kelas 4 ya, kelas 4 Granada maupun kelas 4 Gaza SDIT Al-Mufti khususnya dan juga pada umumnya pada SD-SD yang lainnya. Kalian, bagaimana kabar kalian semua? Ayah bunda khususnya dan teman-teman sekalian, anak-anak soleh dan solihah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring setiap harinya, dan serta pemerintah berharap semuanya saudara, ayah bunda dan seluruh warga Indonesia khususnya terhindar dari COVID-19 yang sedang mewabah sekarang ini. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, pembiasaan di pagi hari, apa saja pembiasaannya? Oke, kita lihat. Yang pertama, sholat 5 waktu dan sholat duha sebagai bukti bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu menyembah Allah, beribadah kepadanya ya. Dan juga dengan sholat duha, semoga rezeki makin melimpah kepada kita semua. Dan tak lupa juga qiraati ataupun membaca Quran. Semoga dengan pembacaan kita Al-Quran tersebut dapat menolong kita nanti di yaumul qiyamah khususnya. Dan dilanjutkan pula kepada jangan lupa sarapan pagi sebelum mulai pembelajaran ya, agar nyaman dalam belajarnya ya. Dan selalu membantu orang tua, baik menyapu, membersihkan rumah ataupun membantu bunda dalam menyuci piring dan sebagainya. Intinya dalam meringankan pekerjaan yang ada di rumah kalian. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita kali ini dapat berjalan lancar dan tentunya pemirsa berharap pada semua teman-teman sekalian bisa mudah memahaminya serta dilancarkan juga dalam mengerjakan tugas-tugas untuk pembelajaran hari ini, baik tematik maupun pada bidang studi. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya yaitu apa saja sih bagi teman-teman sekalian yang hari ini tidak bisa hadir atau mengikuti pembelajaran daring, mohon wafri ke Pamifta baik melalui chat WA maupun Telegram ya teman-teman sekalian. Itu selanjutnya siapkan juga diri kalian ya, terutama buku paketnya, paket tematik 4G atau tema 7, dan juga alat tulisnya serta buku tulisnya dan yang lainnya yang memang sekiranya dibutuhkan. Teman-teman sekalian, pembelajaran kita kali ini yaitu masih tema 7 ya, tadi sesuai dengan bukunya. Kemudian subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Oke teman-teman sekalian, pembelajaran kita hari ini tuh ya, siapkan juga buku paketnya. Nah teman-teman sekalian, apa aja sih muatan pembelajaran kita hari ini? Ya, muatan pembelajaran kita hari ini ada 3 pembelajaran. Apa saja? Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua ada pelajaran IPA ataupun sains ya, yang ketiga yaitu SBDP yang kita kenal dengan pembelajaran kesenian, baik nari, seni rupa, seni lukis dan sebagainya. Kalian, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk pembelajaran pertama ya, kita lihat di sini bahasa Indonesia, siswa mampu menemukan informasi tentang kehidupan suku Dayak ya berdasarkan teks bacaan ya. Kemudian juga menemukan kata-kata sulit di dalam teks tersebut dan juga dapat menyusun ya sebuah paragraf dan menemukan ide pokok ataupun pokok kalimat, gagasan pokok dalam sebuah bacaan.
Selanjutnya untuk IPA kita mengenal pembelajaran statis ya pada pembelajaran 2 dan dinamis, apa saja itu statis dan dinamis, serta untuk pembelajaran SBTP-nya kita mengetahui tentang informasi tentang gerak tari daripada yang ada di bacaan suku Dayak nanti ya pada bacaan tentang kebudayaan Kalimantan. Nah, teman-teman sekalian, kita awali pembelajaran kita pada buku paket ya, di mana ini ada sebuah percakapan antara Dino, Alung, Rina, dan Ferdi, di mana mereka ini sedang membuat sebuah poster ya, ataupun yang akan nanti ditempelkan di mading. Kemudian tidak sengaja temannya melihat salah satu ruang kelas yang masih menyala lampunya ya, sehingga bagaimana sikap kalian jika melihat lampu menyala di ruangan tersebut yang tidak terpakai, apakah dimatikan atau dibiarkan saja? Tentu teman-teman semua berharap maka kita akan mematikan lampu tersebut agar hemat energi. Yang pertama ya tentang poster. Tentu teman-teman masih ingat ya, apa sih poster? Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ya, poster itu merupakan sebuah gambar yang dilengkapi dengan sebuah kata yang singkat, jelas, dan padat sehingga dapat menarik perhatian orang di halayak umum. Biasanya ditempelkan pada tempat-tempat ramai di pasar maupun di lapangan-lapangan yang memang tempat orang berkumpul. Pada pembelajaran kita kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Apa aja muatan hari ini bahasa Indonesia pembelajarannya? Kita lihat ya. Diawali dengan sebuah teks ya, kehidupan suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ya. Kemudian apa kesimpulan dari bacaan kehidupan suku Dayak? Oke. Nanti kita lihat kesimpulan dari bacaan tersebut merupakan keanekaragaman suku dan budaya Dayak yang ada di Kalimantan, di antaranya suku Ngaju, Lawangan, dan Maanyandan. Yang paling banyak di suku tersebut yaitu yang bekerja sebagai petani, ada juga sebagai pedagang. Serta mereka mempunyai kepercayaan kalau kita kan agama Islam, mungkin ada agama Kristen ya. Karena Indonesia terdiri dari 6 agama teman-teman sekalian ya. Tetapi berbeda di Dayak itu dia berkepercayaan terhadap kebudayaan yang ada di masyarakat sekitar suku Dayak, baik animisme maupun dinamisme. Selanjutnya, pada bacaan tersebut kita akan mencari kata-kata sulit dari teks kehidupan suku Dayak. Tahu ya kata sulitnya? Artinya kata yang memang buat kalian tuh awam atau buat kalian tuh belum mengenal apa sih kata-kata tersebut. Oke, baiklah kita akan lihat apa saja ya. Di sini pemirsa sudah menemukan beberapa kata yang memang bahasa intelektual, mungkin yang jarang teman-teman temukan pada umumnya. Yang pertama ada kolektif, yang artinya secara bersamaan atau secara gabungan ya. Biasanya kalau kamu lebih gampang tuh, ayo kita bayaran secara kolektif. Kalau beli di kantin ya bisa dengan kolektifan atau dikumpulkan oleh satu orang. Nah, di mana kata kolektif itu tersebut? Kita lihat di sini ya. Ada pada pertama itu ya, sebelah kiri ada bacaan kolektif ya. Yang kedua kata-kata dominan. Nah, ini para kedua yang pemirsa sudah lingkari ya. Bisa lihat ini ya. Nah, dominan itu artinya berpengaruh kuat atau tampak yang menonjol. Dan yang ketiga kata mayoritas. Di mana kata mayoritas? Kita lihat di sini ya, ada di paragraf ketiga ya teman-teman sekalian. Apa itu mayoritas? Mayoritas merupakan jumlah orang yang terbanyak. Ya, misal kalau di Indonesia paling banyak agama apa? Islam. Nah, itu disebut Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan materi kita kali ini tentang kalimat pokok. Apa itu kalimat pokok? Nah, di sini perlu teman-teman pahami. Kalimat pokok merupakan kalimat utama ya pada sebuah paragraf yang berisi hal utama dari sebuah pembicaraan pada paragraf serta dilengkapi dengan kalimat penjelas. Ada kalimat pokok, ada kalimat penjelas ya. Kalau teman-teman lebih mudahnya, teman-teman kemarin kan pernah mempelajari skema sebuah pikiran ya dengan gambar tengah-tengah sebenarnya gambar apa lalu bercabang. Nah, itu seperti itu ya. Teman-teman sekalian ya. Kalimat pokok itu terbagi dua. Apa saja kalimat pokok terbagi dua? Kita lihat di sini ya. Yang pertama ada deduktif. Apa itu deduktif? Kalimat utama yang ada di awal paragraf. Jadi sebuah kalimat itu dari awal sampai titik itu namanya kalimat, teman-teman sekalian. Yang kedua,
yaitu induktif, kebalikannya. Ya. Kalau deduktif di awal, kalau induktif di akhir. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, adapun contoh untuk kalimat deduktif, kalimat utama deduktif yaitu di sini kita bisa lihat ya, ada sebuah teks ya. Peminta bacakan ya. Nashwa adalah siswa kelas 4 Granada. Titik ya. Itu satu kalimat. Nashwa merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, di mana Nashwa mempunyai kembaran, yaitu yang bernama Najlah, yang tidak kalah rajinnya dengan Nashwa. Selain kembar, mereka juga merupakan siswa yang rajin belajar. Hal ini terbukti bahwa mereka selalu menjuarai dalam pembelajaran di kelas. Nah, pertanyaannya, yang mana kalimat utamanya? Kita lihat kalimat utamanya yaitu di awal kalimat ya. Tadi deduktif kan di awal ya, di awal paragraf, yaitu Nashwa adalah siswa kelas 4 Granada. Kalimat penjelasan apa? Nah, Nashwa kelas 4 Granada ini dijelaskan siapa Nashwa, dia anak keberapa, siapa nama saudaranya, bagaimana karakter belajarnya ya. Itu merupakan kalimat penjelas. Setelah 4 Granada atau Nashwa adalah siswa kelas 4 Granada. Nah, setelah kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya untuk kalimat penjelas, tergantung bagaimana kita mengetahui untuk mengembangkan sebuah paragraf atau sebuah karangan ya. Induktif, apa itu contoh induktif? Ya tadi induktif kebalikannya ya, yang ada di bawah. Kalimat utamanya ada di bawah sebuah paragraf. Nah, contohnya adalah sepeda selain dimanfaatkan untuk olahraga, tetapi ada juga yang memanfaatkannya sebagai alat transportasi. Sebagai bagian orang dewasa hingga anak-anak ya. Ada juga salah satu anak SD Al-Mufti kelas 4 Granada yang selalu menggunakan sepeda sebagai alat transportasi untuk ke sekolah. Siapa orangnya? Teman-teman nggak asing ya, yaitu Safa yang rumahnya depan Al-Mufti ya. Kemudian ada Adinda yang agak jauhan rumahnya ya, masih sekitar Al-Mufti. Karena jarak rumah mereka ke Al-Mufti mudah ditempuh dengan sepeda, oleh sepeda, ada juga yang memanfaatkannya sebagai properti untuk acara foto-foto ya. Nah, itulah beberapa manfaat sepeda. Nah, yang mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya itu yang paling bawah. Itulah beberapa manfaat sepeda. Ya. Adapun sisa dari kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas ya, teman-teman perlu dipahami ya, yaitu manfaat sepeda apa saja dijelaskan tadi sebagai alat transportasi, digunakan oleh Safa dan juga Adinda dalam ke sekolah sehari-hari, ada juga yang menggunakan sebagai properti untuk acara foto-foto prawed ataupun sebuah studio ya. Itu manfaatnya. Oke, pahami sampai sini ya. Bisa membedakan induktif dan deduktif ya. Induktif apa, deduktif apa ya. Deduktif dulu ya. Deduktif itu awal, baru induktif di akhir ya. Jadi ada dua. Oke. Nah, teman-teman sekalian, tugas pertama dalam bahasa Indonesia ya, yaitu kalian jawablah ya sebuah teks tadi bacaan tersebut pada halaman berapa? Kita lihat halamannya, jawab pertanyaan berdasarkan teks pada halaman 53. Ya, pada halaman 53. Dan yang kedua, tentukan kalimat pokok ya, seperti tadi ya, apa ada di awal atau di akhir, kalimat deduktif atau induktif ya. Pada halaman sama ya, tentang 53 aktivitas individu ya, halaman 53, tapi nomor 2 saja ya. Nomor 2 ya, bukan nomor 1 dan 3. Kan 1, 2, 3. Kita ambil hanya nomor 2 saja untuk paragrafnya saja. Oke, paham ya teman-teman sekalian untuk tugasnya bahasa Indonesia. Kita next lanjut, yaitu pembelajaran muatan SBDP. Apa muatan pembelajaran SBDP? Apa saja materinya? Ya, tentang adat istiadat. Oh, ini tulisannya kebalik ya, adat istiadat ya. Harusnya adat istiadat dari Kalimantan Tengah ya. Maaf jarinya kesandung saat nyetik ya teman-teman. Apa saja di sini, ada tari-tarian ya, ada makan khasnya, ada pakaian adat, ada acara upacaranya juga, bahkan ada rumahnya juga seperti apa rumah adat istiadatnya. Tapi untuk SBDP lebih cenderung kepada tarian yang kita akan bahas ya. Sekaligus kita akan mencari informasi apa saja sih kebudayaan yang ada di Kalimantan. Pertama teman-teman perlu ketahui ya, di sini ada tari yang namanya tari Manasai ya, pada halaman 58 bisa teman-teman baca ya.
yang berasal dari Provinsi Kalimantan. Apa itu tari Manasai? Tari Manasai berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, yang artinya apa? Melambangkan kegembiraan dalam menyambut tamu atau para wisatawan. Selain itu, tari Manasai juga dilakukan dengan pola lingkaran. Nah, dia melingkar ya teman-teman sekalian. Di tengah-tengahnya itu ada yang namanya candi kendi atau apapun bentuknya yang dihiasi dengan bambu atau yang lainnya. Nanti selendang mereka memutari dikaitkan kepada hal yang di tengah-tengah tersebut. Penarinya memutari hal tersebut membentuk lingkaran. Itu pola yang dipakai nari dalam Manasai yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada rumah betang atau rumah betang ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Bagaimana rumah adat istiadat tersebut? Nah, di sini rumah adat Provinsi Kalimantan Tengah dinamakan betang yang berbentuk memanjang ya. Satu rumah tersebut diisi oleh 20 keluarga. Ramai banget ya, penuh ya. Kalau kita rumah besar tapi sedikit ya, biasanya bapak, ayah, bunda dengan adik kakak sudah biasanya kebanyakannya kalau di perkotaan. Berbeda dengan di kampung ataupun di desa ya, yang memang mereka sifat kegotong royongnya masih kuat. Kita lanjutkan informasi apa saja yang ada pada Kalimantan. Yang kedua itu tentang tari-tarian. Sebenarnya banyak tari-tarian Kalimantan Tengah. Apa saja tariannya? Oke. Yang pertama ada tari mandau ya. Nah, ini tari mandau yang dilakukan oleh para laki-laki, begitu pun ada juga para perempuan ya dengan pakaian adat istiadatnya. Yang kedua ada tari kuyang. Nah, ini ya pakaian seperti ini. Ada tari belian bawo. Ya, jadi khas pakaian itu selalu pakai ada apa tuh namanya ya? Bulu-bulu bulu angsa atau bulu hewan apa itu ya. Dan juga ada tari giring-giring. Ya. Kalau giring-giring kalau di tempat kami itu namanya giring ayam ya, menggetak apa namanya dalam bahasa Betawi itu giring apa namanya ya, mengusir ya, itu ya. Apa saja yang ada di Kalimantan? Oke. Yang ketiga itu makanan khas dari Kalimantan. Tentu setiap daerah mempunyai makanan khas ya, khususnya setiap suku, baik yang ada di Jakarta, di Tangerang ya, di Provinsi Jawa dan provinsi yang lainnya. Dan 34 provinsi yang ada di Indonesia mempunyai keanekaragaman. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Kalimantan Tengah. Apa saja makanannya? Di sini ada namanya juhu umbut rotan. Ini dari rebung ya, teman-teman. Tahu rebung ya? Rebung itu tunas bambu yang masih kecil ya. Kemudian ada juga yang namanya bengamat ya. Bengamat ini terbuat dari pohon bengamat. Biasanya ini ditemani oleh untuk makanan kelawar juga, daging kelawar ya. Waduh, apa kelawar itu ya? Kampret ya. Kalong atau apa ya teman-teman. Kemudian ada juga di sini namanya keripik kelakai. Ini diambil dari pohon kelakai yang nanti digoreng dengan terigu ya. Jadi sebuah keripik ya. Next ya, apalagi yang ada di Kalimantan? Nah, upacara adatnya. Nah, setiap upacara tentu unik ya. Setiap suku ya, setiap suku dari 34 provinsi yang ada di Indonesia memiliki upacara masing-masing. Apa saja adatnya? Kita lihat. Yang pertama ada suku apa namanya, upacara adat Mamapas Lewu. Apa itu Mamapas Lewu? Nah, ini informasinya teman-teman ya. Ini biasanya bertujuan untuk membersihkan alam dan lingkungan hidup dari segala isinya, dari berbagai sengketa, bahaya, sia atau penyakit. Ya, ini yang dilakukan dalam suku Kalimantan Tengah ya. Bahkan setiap agama pun masing-masing mempunyai kepercayaan untuk menghindari hal tersebut. Kalau dalam Islam mungkin dengan berdoa, memberikan diri kepada Allah ya, atau dalam agama yang lain pun punya kebiasaan tersendiri ya masing-masing. Itulah keragaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita harus menghormatinya ya. Apalagi yang ada di Kalimantan? Oke, yaitu upacara tiwah. Ya, ini ada kerbau ya. Apa tiwah-tiwah itu? Ya, kita lihat informasinya ya. Tiwah itu merupakan upacara ritual kematian. Wah, ya, kematian orang yang meninggal di suku Dayak ini diupacaranya dengan nama tiwah ya. Di mana mereka ini menganut sebagai agama Kaharingan, yaitu Hindu Bali ya. Biasanya upacaranya digelar untuk seseorang yang telah meninggal dan dikubur sekian lama, sehingga tersisa dari jenazah itu kalau dikubur hanya tinggal tulang belulangnya saja ya. Nah, itu daripada upacara tiwa. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini ada senjata ya. Suku Kalimantan Tengah atau suku Dayak namanya mandau.
Nah, apa itu mandau itu? Kita lihat informasinya ya, suku alas senjata mandau itu bagian gagangnya pegangannya itu ya, kita lihat gambar itu seperti dihiasi ukuran burung tinggang, yaitu sejenis burung enggang ya. Nah, itu senjata dari Jawa Barat kan ada kujang ya, kalau Jawa keris ya, kalau ada juga sumpit juga sebenarnya ya, ada beberapa banyak ya Kalimantan Tengah senjatanya. Tapi yang terkenal ini mandau ini yang sering keluar ya pada umumnya, yang dikenal oleh masyarakat luas ada di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada listrik ya. Kali ini pemain kita adalah tentang IPA. IPA materi kita adalah tentang listrik statis dan dinamis. Nah, teman-teman ya, statis dan dinamis. Di situ bagi dua ya. Apa saja itu? Apa sih arti listrik statis? Kita lihat di sini. Listrik statis yaitu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap. Artinya enggak tetap ya jumlahnya ya, statis ya. Statis itu dalam bahasa Indonesia tetap artinya ya, teman-teman. Dalam bahasa yang sederhananya, listrik statis disebut juga dengan listrik yang diam ya, tidak bergerak ya. Oke. Yang kedua, apa listrik dinamis? Kita lihat di sini informasinya. Listrik dinamis merupakan muatan listrik yang mengalir atau dapat bergerak. Dalam bahasa sederhana, listrik dinamis ini yaitu suatu gejala ya listrik yang disebabkan oleh energi yang bergerak dalam muatan listrik ya. Kemudian lebih gampangnya lagi teman-teman, listrik statis. Nah, kita lihat listrik statis terbentuk ketika dua jenis materi saling digosokkan ya, digesek ya, sehingga muncullah elektron bergerak dan sayu ya materi kepada materi lain ya. Oke, dari satu maksudnya ya, bukan sayu ya, teman-teman ya, dari satu materi ke materi lain ya. Misalkan tangan digosokkan. Nah, di sini mengandung muatan listrik ya, ini sama ya. Ketika ditempelkan ya akan mengandung muatan listrik. Bagaimana terbentuknya listrik dinamis? Nah, di sini karena ada elektron yang bergerak sepanjang kabel ya. Contohnya apa? Nah, teman-teman untuk memudahkan tahu statis dan dinamis, kita lihat masing-masingnya. Nah, contoh listrik statis ya, dengan cara menggosokkan sebuah balon ya. Balon ditiup melembung ya, kemudian digosokkan ke rambut, ke kepala, atau ke pakaian yang berbahan wol atau benang wol yang masih gulungan. Kamu gosok-gosok ke balon sehingga menghasilkan listrik. Lalu balon tersebut kamu tempelkan di rambut kamu. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat di sini ya. Ya, apa yang terjadi? Nah, ini sudah dipraktekkan ya, siswa yang menggosokkan balon ke rambutnya. Kemudian ya, balon tersebut ditempelkan ke rambut. Nah, akan rambutnya berdiri ya, ketarik oleh balon. Itu adalah bermuatan listrik balonnya ya. Nah, ini kalau kita ke planetarium, pernah kita ke sana ya, memegang sebuah kumparan listrik itu yang bulat ya, kita pernah praktekkan, kita pegang rambut kita akan berdiri semua ya. Pernah kita ke sana. Oke. Nah, ini bahan-bahannya balon atau kain wol. Ini ada pensil, ada benang. Maksudnya nanti diikat balonnya, nanti kita akan adukan dengan balon yang muatannya, akan apa yang terjadi. Nah, itu kalau seperti itu ya. Tapi kita yang mudah saja, simple dengan cara di rambut saja biar kelihatan ya. Oke, lanjut kita next lagi. Bahan-bahan listrik statis ya, apa saja tadi itu ya, kemudian disebutkan ada balon, ada benang wol ya, ada benang. Nanti apa yang terjadi? Nah, dipraktekkan menjadi seperti ini ya. Nah, tuh ya, balonnya digosok-gosok dengan kain wol ya. Kemudian contoh listrik dinamis ya. Contoh listrik statis masih ya. Oke. Ini penggaris ya, ada juga penggaris yang plastik yang bening itu ya. Kita gosok-gosokkan ke kain wol boleh, atau ke rambut juga boleh ya. Nanti kamu ambil kertas-kertas kecil, potong yang kecil-kecil, kertas AVS atau kertas buku atau kertas apapun juga. Nanti kamu tempelkan, dia akan ketarik, kertasnya akan terbang ke atas ya. Tapi jangan jauh jaraknya ya. Jadi ini meja ya, mungkin ada penggaris, ditempelkan seperti ini ya. Seperti itu teman-teman. Setelah digosokkan dulu ya, kira-kira 1 menit atau 2 menit lamanya untuk menggosok rambut atau ke kain wol ya, sehingga menghasilkan listrik ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Listrik dinamis. Nah, apa saja? Nah, ini ada sebuah lampu dihubungkan ke baterai ya, dengan kawat penghantar. Ini kalau kita pada materi selanjutnya bertemu namanya rangkaian listrik paralel dan seri ya. Jadi sebuah lampu kecil dihubungkan ke baterai.
nanti baterai tersebut mengandung muatan listrik yang mengalir pada kabel ya, sehingga menghasilkan listrik sehingga lampu tersebut menyala. Atau di rumah kamu kalau ada stop kontak ya, kamu tekan lampu akan menyala. Sama itu juga, sama seperti itu contohnya kalau di rumah. Ada juga bel listrik kalau ditekan stop kontaknya, powernya ke on, maka akan menyaring belnya. Begitu juga ada sebuah HP. Nah, HP itu ada batunya ya, batu HP, batu baterai HP ada batunya. Jika nggak ada baterainya maka nggak mengandung listrik, maka HP nggak nyala. Oleh karena itu ada batunya. Nah, batu tersebut mengandung listrik melalui jalur kabel-kabel tersebut sehingga HP bisa menyala ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini contoh masih dinamis apa saja. Nah, ini gambarnya lebih jelasnya ya. Untuk contoh dinamis ada dua baterai A3 yang dihubungkan positif dan negatif, kemudian dihubungkan dengan kabel dan dihubungkan pula kepada lampu ya. Ini contoh rangkaiannya. Atau juga kamu di rumah kamu, lampu dalam rumah ya, ruang tamu, ruang tengah, ruang kamar, dapur, luar ya, luar rumah kamu, pelataran ya, itu ada lampunya, bisa kamu cetrekan. Yaitu contoh simpelnya ya, yang memang ketika ditekan powernya akan tersambung listrik melalui kabel-kabel sehingga lampu menyala. Ada lagi ya, contoh dinamis bukan hanya itu aja. Nah, ada senter ya. Senternya ada batu baterainya. Ketika kita tekan tombol powernya on, maka akan terhubung kepada baterai menghasilkan listrik sehingga lampu menyala. Begitupun dengan HP ya. HP ketika baterainya di dalam sini nggak ada, maka nggak akan nyala. Tapi ketika dia ada baterai, maka akan menyala seperti ini ya. Oke teman-teman, itu contoh statis dan dinamis. Tugas untuk kalian, tugas kedua yaitu pada pelajaran IPA. Apa tugasnya? Nah, tugasnya kalian mempraktekkan contoh listrik statis dan dinamis ya. Kemudian rekamlah video ya, berbentuk video, kirim ke Pak Miftah atau ke Bu Ella ya. Ini guru kalian maksudnya ya, bukan guru Aliam ya. Ngetik tanya ke sandung teman-teman sekalian ya. Jadi saat kamu sedang praktek, misalkan tadi balon digosok-gosokkan, nah itu kamu rekam ya, kemudian tempelkan ke rambut kamu ya. Kalau muslimah jangan ya, jangan ke rambut ya, karena nanti aurat hukumnya ya. Kita kan segala Islam ya. Bisa kalau enggak balon ditempelkan dengan kata-kata kecil ya. Potong-potong kamu lihat tempelkan, atau boleh kamu adik kamu atau teman kamu yang rambutnya panjang boleh ya, tapi yang rambutnya panjang biar ketahuan, ketarik. Kalau rambutnya pendek ya atau botak enggak bisa ya, apalagi botak yang ada rambutnya ya. Oke, paham ya teman-teman sekalian ya. Itu salah satu tugas kalian yang kedua pelajaran IPA. Teman, kesimpulan materi kita kali ini yaitu yang pertama, listrik terbagi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Begitupun contoh-contohnya ya, statis itu menggosokkan balon ke rambut atau kain wol. Ada juga contoh listrik dinamis yaitu rangkaian listrik paralel yang ada di rumah kalian ya, ke baterai lampu. Kemudian kalimat pokok terbagi dua, ada induktif dan deduktif. Nah, apa itu deduktif induktif? Tadi kita sudah pelajari, dan juga kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman suku budaya yang ada di Kalimantan, yaitu suku Dayak. Pesan panitia, selalu tingkatkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini yang saat ini makin meningkat yang ada di dunia, sehingga kita tidak bisa berjumpa kembali. Namun dengan seperti itu teman-teman tidak menurunkan semangat teman-teman dalam pembelajaran. Tetap semangat, dan mari kita ucapkan dan kita kaji dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.